Dan hai. Salah satu perubahan yang sering terjadi adalah perlahan menghilangnya beberapa mimpi. Mimpi-mimpi yang dulu kita anggap penting perlahan mulai memudar. Kita mulai menyadari bahwa mimpi tersebut tidak realistis atau tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya. Karena hal ini bisa menjadi hal yang menyedihkan. Kita merasa kecewa karena mimpi-mimpi kita tidak tercapai. Kita merasa gagal karena tidak bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi kita harus ingat bahwa tidak semua mimpi harus tercapai. Ada banyak mimpi yang tidak realistis atau ada banyak mimpi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, lalu bagaimana kamu menyikapi bahwasanya kita tuh harus menyadari juga perlahan menghilangnya beberapa mimpi tersebut, dan kita mulai merelakan atas kehilangan daripada mimpi kita. Kayaknya pertama kita harus menerima kenyataan. Kita harus menyadari bahwa tidak semua mimpi bisa tercapai. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Dan yang kedua itu, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita capai, dan kita harus bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Namun, walaupun begitu, ternyata beberapa kutipan dari berbagai sumber yang bisa kita jadikan pedoman lah untuk menyikapi tentang menghilangnya perlahan beberapa mimpi kita. Dari ini motivator Indonesia, dia dulu sempat apa ya, bisa dibilang terkenal lah pada zamannya, yaitu Mario Teguh. Dia bilang seperti ini, mimpi itu penting tapi kenyataan itu lebih penting. Karena apa ya, bukan berarti kita itu nggak boleh mempunyai mimpi, kita itu nggak boleh mempunyai angan-angan dan cita-cita gitu, tapi dengan ngelihat keadaan sekitar, kayaknya kita butuh merealisasikan mimpi kita sesuai dengan kenyataan-kenyataan di sekeliling gitu. Jadi kayak nggak salah kan mimpi itu gratis, mimpi itu universal, mimpi itu nggak ada yang larang. Semua pun bisa untuk bermimpi gitu. Kayak apa ya, ada seseorang yang ingin menjadi astronot di dalam mimpinya, dan dia sering berkata bahwasanya aku ingin menjadi seorang astronot, tapi kenyataannya dia juga salah satu warga negara sini. Terus mungkin tidak menutup kemungkinan dari pelosok manapun untuk menjadi seorang astronot, untuk mewujudkan mimpinya gitu kan. Dari dia tinggal di pelosok, maksud tahu gini, dari dia tinggal di pelosok, giat belajar, bagus prestasinya segala macam, akhirnya dia keluar dari daerah itu ke kota, nanti mulai jenjangnya bagus lah gitu. Tapi salah satu syarat untuk menjadi seorang astronot itu adalah berkebangsaan Amerika. Jadi kalau untuk Indonesia kayaknya sulit sih, kayaknya nggak ada celah lah untuk itu. Dan mungkin bisa aja terpakai kalau misalnya kita ke depannya nanti ada suatu proyekan besar tentang menembus bulan gitu. Jadi ya yang dibilang Mario Teguh itu gokil sih. Mimpi itu penting tapi kenyataan itu jauh lebih penting. Dan dari kutipan Nelson Mandela juga mengatakan seperti ini, jangan pernah berhenti bermimpi, tapi jangan lupa untuk bangun dan mewujudkannya.
Kadang seringkali kita cuman berangan-angan, kita cuman bermimpi, kita cuman menyuarakan mimpi kita, dan kita juga menggunakan kata mimpi sebagai jawaban kalau ditanya ingin hidup seperti apa, ingin apa yang kita lakukan, maksudnya ya pengen apa gitu, terus tujuan hidup apa, sementara teman-teman udah ada yang kesini dan kesana. Nah, kamu apa? Untuk memenuhi jawaban-jawaban tersebut, kita menjawabnya dengan mimpi, tapi tanpa kita sadari seringkali kita cuman menjadikan itu sebuah jawaban doang, tidak ada aksinya gitu. Ibaratnya kita menikmati tidurnya, kita menikmati bunga-bunga tidur bahkan mimpi tersebut, tapi kita enggan untuk mewujudkan dari mimpi kita tersebut. Ada satu hal yang mengatakan seperti ini, daripada kita selalu mengatakan, ini dari teori The Secret sih, yang harus ditelaah gitu kan. Ada bab yang mengatakan bahwasanya tulislah apa yang kamu cita-citakan, tulislah apa yang kamu mimpikan sehingga ia berbuah kenyataan. Tapi di situ kita ada miss, bahwasanya menulis, mengucapkan itu juga nggak cukup. Dengan hanya itu, ya kita harus mewujudkan itu, kita harus merealisasikan itu dalam bentuk tindakan. Ya oke, memang tindakannya itu nggak mesti tentang mengarah ke mimpi tersebut, tetapi menikmati momen ini dan mencoba kesempatan, membuka kesempatan dari apa yang kita cita-citakan, dari apa yang kita mimpikan juga. Dan selanjutnya Oprah Winfrey juga mengatakan, dia bilang, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, tapi jangan lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Seringkali kita ketika menginginkan sesuatu, kita lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang udah kita miliki. Entah itu karena besarnya ego kita dan mimpi kita tersebut, ataupun kurangnya rasa bersyukur kita karena sesuatu yang kita anggap besar di dalam mimpi kita itu belum tercapai. Dan itu yang membuat seakan-akan hidup kita, dunia kita itu kayak sia-sia belaka gitu. Cobalah untuk menepi sejenak, merenung sejenak, mengingat-ingat kembali hal-hal apa aja yang udah kita miliki sejauh ini. Itu pasti kita akan ngerasa bersyukur bisa berada di posisi ini gitu. Ya oke lah, walaupun mimpi-mimpi besar kita itu nggak terwujud, mimpi-mimpi besar kita juga lagi progres, tapi dengan kita mensyukuri apa yang kita miliki, aku rasa itu berdampak tentang cara kita juga bisa mengikhlaskan dari beberapa mimpi kita yang harus direlakan. Kayak ya ini nggak bisa direalisasikan karena alasan bla bla bla, ini nggak bisa, ini kayaknya bisa, ini kayaknya ragu-ragu, tapi oke lah gitu. Nah itu karena perasaan dalam menganalisis itu timbul ketika kita bersyukur. Ya bersyukur atas apa yang kita miliki, besar ataupun kecil. Setidaknya bersyukur ini dapat meredam ego kita dari ketergesa-gesahan hidup yang seakan berkejar-kejaran. Setelah kita melihat instastory teman, setelah kita melihat kabar dari teman, setelah kita melihat sosial media, mungkin kayak sebelum umur 30 harus punya 1M gitu. Nah jadi seakan-akan hidup ini harus berlomba-lomba, seakan-akan kita harus unggul dari semua bidang. Itu ternyata ya enggak men. Ya enggak sih. Jadi itu sih tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi perlahan menghilangnya beberapa mimpi.
perlu digarisbawahi, perlu diingat, tidak semua mimpi harus tercapai. Kita harus bisa menerima kenyataan dan kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke, mungkin itu aja di podcast Monolog Litania Meta. Terima kasih udah ngedengerin, dan aku harap podcastku ini bisa menjadi temanmu, dan terima kasih juga udah menjadi pendengarku. Sekian dan bye-bye.